اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال تعالى أيضا: وأقم الصلاة لذكري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، إذا صلحت صلح سائر عمله، وإذا فسدت فسد سائر عمله. وقال أيضا: الصلاة معراج المؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. Hadirin mukarramin, segenap pengurus DKM Masjid Raya Asmaul Husna, bapak-bapak, para jamaah salat subuh dan juga kajian subuh yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan pagi kali ini, sesuai tema kajian, yaitu kitab Ittihaful Muhibbin bi syarhi Risalatil Salatil Muqarrabin, yang artinya adalah hadiah ataupun pemberian orang-orang yang cinta di dalam syarah risalah salatnya orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kesempatan kali ini, yang akan dibahas adalah mengenai sifatul qiyam wa dukhul fis shalah, yaitu mengenai sifat ketika kita hendak melakukan ataupun masuk dalam sholat, seperti yang sudah dipaparkan pada kesempatan minggu yang lalu, yaitu mengenai daripada keterangan ataupun intisari yang diambil daripada kitab karangan Asy-Syaikh Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Di antaranya adalah Ihya Ulumuddin, bahwasanya hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita hendak sholat ataupun selama kita melaksanakan sholat, di antaranya kita harus mempunyai, yang pertama adalah memahami daripada bacaan-bacaan sholat. Kemudian diantaranya kita harus mempunyai sifat khauf, rasa takut dan juga roja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga masih berkaitan dengan hal tersebut, kita akan membahas tentang
intisari daripada ataupun natijah daripada salat khusyuk menurut versi kitab ini Ittihaful Muhibbin, yang mana yang akan dibahas pertama mengenai sifat ketika kita akan melaksanakan salat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, فإذا تطهر من الأكثار وخلع ريقة الأغيار قام بمحض الذلة والانكسار لهيبة الملك القهار وعزة العزيز الجبار. Ki musonib berkata, atau pengarang kitab ini berkata, maka ketika kita sudah bersuci daripada segala kotoran-kotoran, baik kotoran yang bersifat zahir, terlebih kotoran-kotoran yang bersifat batin. Mengapa kita perlu membersihkan daripada kotoran zahir dan juga kotoran batin? Karena dalam salah satu hadis riwayat Imam Abu Dawud dan juga Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata bighairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat kita bighairi tuhur, tanpa adanya kesucian, baik kesucian dalam jasmani kita, terlebih kesucian dalam ruhani kita. Kotoran tersebut baik yang bersifat hissiyah, artinya yang bersifat zahir, bersifat indrawi, ataupun bersifat ma'nawiyah, yakni yang bersifat batin. Kotoran-kotoran yang bersifat hissiyah itu semisal an-najasah wal hadath, yakni diantaranya adalah najis ataupun hadath. Cara kita membersihkan kotoran yang bersifat zahir seperti najis ataupun hadath, maka salah satunya adalah dengan wudu, mandi, ataupun tayamum. Tetapi kalau kotoran yang bersifat maknawi, yakni semisal dosa ataupun akhlak-akhlak yang tercela, maka cara mensucikannya adalah pertama dengan taubat dan juga dengan istighfar. Salah satu faedah dan juga fadilah istighfar, man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan dan mendawamkan istighfar, maka fa insyaallah segala kesulitan hidup kita akan diberikan kemudahan, dan juga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki dari jalan ataupun dari arah yang tidak kita sangka-sangka. Sebagaimana dalam hadis, man lazimal istighfar yaj'al lahu min kulli dhaiqin makhraja. Allah akan memberikan ataupun menjadikan bagi kita dari setiap kesulitan yaitu jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, dari setiap kebingungan ataupun kesusahan yaitu akan ada kebahagiaan ataupun ada kesenangan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah-arah yang tidak disangka. Oleh karenanya sebelum lebih lanjut, mari kita beristighfar.
Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dosa yang bersifat ataupun berhubungan dengan haqqullah, ataupun dosa kesalahan yang bersifat dengan haqqul adami. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima daripada istighfar dan juga taubat kita. Di antara diterimanya taubat ataupun ciri daripada taubat yang nasuha, taubat yang benar, yang pertama adalah ada perasaan an-nadam, ada perasaan menyesal atas kesalahan ataupun dosa yang telah kita perbuat. Kemudian yang kedua, ada ibaratnya perjanjian dalam batin kita untuk kita tidak mengulangi daripada perbuatan yang telah kita lakukan, kesalahan yang telah kita lakukan. Kita berniat mempunyai azam yang kuat agar tidak mengulangi perbuatan atau kesalahan yang telah kita perbuat. Kemudian yang ketiga adalah kita mengisi daripada waktu-waktu kita untuk kita senantiasa bertaqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga mengaplikasikannya dengan amal-amal yang soleh. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Sambil kita bayangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan sambil kita bayangkan bahwasanya ajal sudah mendekat, bahwasanya kematian sudah berada di depan kita. Bayangkan bahwasanya mungkin sholat subuh saat ini adalah subuh yang terakhir, karena kita tidak tahu apakah kita masih bisa berjumpa dengan sholat zuhur dan sholat-sholat yang lainnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotaya. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya dalam keterangan kitab ini, wa'lam anna hadhihi at-taharah laha maratib arba', bahwasanya pensucian daripada kotoran-kotoran, baik kotoran yang bersifat zahir ataupun batin, ini mempunyai 4 tingkatan. Al-ula tathhirul zahir minal ahdath wal anjas wal fadlat. Yang pertama adalah mensucikan dari segi zahir kita, yakni dari hadas
ataupun dari najis-najis, yang mana hadas ataupun najis itu bisa mencegah ataupun menjadi mani', menjadi penghalang dari keabsahan salat kita. Kemudian wa wasilatuhal wudu wal ghusl awit tayammum halatal udri aw faqdi adawatihima. Media pembersihan daripada kotoran zahir seperti hadas ataupun najis itu adalah dengan wudu, mandi ataupun tayamum ketika kondisinya uzur. Artinya kita diperbolehkan tayamum ketika kita mempunyai uzur sakit, yang mana sakitnya berat dan tidak boleh terkena air, ataupun disebabkan karena tidak adanya air. Nah, maka hal tersebut adalah merupakan contoh daripada toharah yang bersifat indrawi. Nah, kemudian wasaniyah tathhirul jawarih minadz dzunub wal atham. Tingkatan yang kedua adalah pensucian daripada anggota badan kita daripada dosa-dosa dan juga kesalahan-kesalahan ataupun kealpaan-kealpaan yang kita perbuat. Dan cara ataupun metode pembersihannya adalah dengan taubat dan juga istighfar, warruju' ilallah, dan juga kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita selain bertaubat, beristighfar dan kembali kepada Allah, ingat kita semuanya akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah. Apa yang ada dalam diri kita semuanya milik Allah. Apa yang kita punya saat ini, baik keluarga ataupun harta, jabatan, semuanya adalah milik Allah, titipan dari Allah, amanah dari Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan semuanya kita dan apa yang kita punya, anak-anak kita, keluarga kita, semuanya akan kembali dan berpulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sebelum kita kembali kepada Allah, mari kita sholat dengan khusyuk. Sebelum kita disolatkan, mari kita ngaji dengan khusyuk. Sebelum kita diajikan, mari kita azan dengan khusyuk. Sebelum kita diazankan ketika di kuburan. Warruju' ilallah, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafirru ilallah, mari kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalitsah, tingkatan yang ketiga adalah tathhirul qalb minal akhlaqil mazmumah warradha'ilil mamqutah. Yang ketiga adalah pensucian hati. Kalau tadi anggota badan kita, panca indera kita, dan yang ketiga ini adalah pensucian hati kita dari akhlak-akhlak yang tercela dan juga kotoran-kotoran hati yang menjadikan hati kita sakit, hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena
Di dalam keterangan hadis disebutkan, innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda fa idza taba wastaghfara saqula qalbuhu. Yang artinya sesungguhnya seorang hamba ketika membuat satu kesalahan ataupun dosa, maka akan terdapat bintik-bintik hitam di dalam hatinya. Karena hati kita itu laksana cermin, hati kita laksana kaca yang mampu memantulkan bayangan. Ketika kaca ataupun cermin itu sudah terlalu banyak kotoran-kotoran yang menutupinya, maka pantulan bayangan, pantulan badan ataupun wajah kita tidak akan terlihat oleh kita. Begitu juga hati kita ketika sudah dipenuhi dengan dosa-dosa, maka hati kita tertutup dan juga jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati kita semakin keras dan juga tidak menerima nasihat, ilmu, bahkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya dalam keterangan hadis, likulli syai'in misqalah wa misqalatul qulub zikrullah. Setiap sesuatu ada pembersihnya. Ya, kita punya peralatan rumah tangga, fasilitas rumah tangga, itu masing-masing punya alat pembersihnya tersendiri. Kita punya mobil, ada alat ngebersihinnya khusus mobil. Kita punya motor, ada alat khusus untuk membersihkan motor. Di fasilitas rumah ada alat untuk membersihkan fasilitas rumah, kaca dan lain sebagainya, ada alatnya masing-masing. Dan pembersih hati itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kalau kita belajar yang namanya ilmu tasawuf, apalagi kita sudah merambah ke ranah zikir, kalau kita pernah belajar ataupun mungkin pernah bai'at ataupun pernah ijazah daripada mursyid yang mengajarkan kita tentang zikir kepada Allah, maka pasti kita akan mengenal yang namanya 7 latifah, 7 titik zikir, yang mana ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka 7 titik zikir yang ada di dalam badan kita, ya, itu semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam kalimat la ilaha illallah, la itu adalah huruf nafi, ilaha itu manfi, illa itu isbat, dan kemudian lafaz Allah itu musbat. Apa itu nafi? Meniadakan, menghilangkan. La ilaha manfi, apa yang dihilangkan? Yaitu lafaz ilah bermakna Tuhan, tidak ada Tuhan. Illa isbat, ya, kemudian ada penetapan. Apa yang ditetapkan? Yaitu Allah. La ilaha illallah. Ketika kita berzikir, maka tarik dari sini, mulai daripada hati,
tarik ke atas. La. Di sini la ilah. Di sini kemudian lafaz illallah. Illallah, letakkan kalimat Allah di dalam hati kita. La. Ini kalau dijelaskan 7 latifah. Ya. Jadi secara singkat dan globalnya dimulai daripada hati, dada kita. Ya, ambil nafas, ucapkan la ilaha illallah. Ya, makanya ketika kita menyaksikan atau melihat ada orang yang berzikir ya dengan menggoyang-goyangkan kepalanya, itu artinya bukan tidak ada guna dan manfaatnya. Itu sesuai anjuran daripada mursyid-mursyid thariqah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya bukan geleng-geleng, nggak ada manfaat, nggak ada gunanya. Ya, artinya sambil tadi ya. La ilaha illallah ya. Dan itu masing-masing punya kekhususan ya. Cara menggerakkan daripada anggota kepala ataupun badannya masing-masing punya kekhususan ya, tergantung daripada sanad ataupun ijazah zikirnya. Dan yang keempat, warabi'ah tathhirus sirri. Nah, yang pertama tadi adalah secara zahir, berarti masih dalam lingkup fikih. Kemudian yang kedua adalah secara jawarih, anggota badan kita. Dan yang ketiga membersihkan hati kita. Dan kemudian yang keempat tathhirus sirri awir ruh amma siwallahi ta'ala. Yang keempat adalah membersihkan daripada sir kita, ruh kita, dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha huwal ghayatul quswa. Dan ini adalah merupakan ibaratnya puncak daripada penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau dalam kisah para wali ada istilahnya manunggaling kaulo Gusti, yang mungkin tenarnya kisahnya Syekh Siti Jenar. Kalau menurut pribadi Syekh Siti Jenar, kalau sudah pada tingkatan yang model begini, artinya sudah menyatu daripada roh atau sirrinya dengan Allah, ya maka sah-sah saja. Tetapi kalau masih dalam batasan syariat zahir, yang mana ini disaksikan oleh orang awam seperti kita, belum mampu ibaratnya ke arah sana, maka bahaya. Nanti timbulnya musyrik, ya, timbulnya musyrik karena tingkatannya sudah beda atau masih jauh berbeda. Yang keempat adalah pensucian daripada ruh ataupun sirri kita, ya. Sebagaimana dalam keterangan yang mana Ki Musonib jelaskan, wa khala'a riqatal awiyar, hendaknya kita
melepas daripada hal-hal yang mana membuat tipu daya ya daripada hati ataupun batin kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah 4 tingkatan tadi yang mana ketika kita hendak menghadap Allah, hendak berkomunikasi dengan Allah, khususnya lewat media sholat, karena sejatinya sholat ini adalah media komunikasi kita dengan Allah yang paling utama ya. Kata Nabi, as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Artinya ketika kita sedang melaksanakan salat, berarti kita sedang mi'raj ya, kita sedang berhubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah puncak ibadah tertinggi seorang hamba, yaitu di dalam sholat ya. Dan juga berkaitan dengan sholat yang mana isinya adalah sebagian zikir dan fungsinya adalah zikir kepada Allah. Di dalam kitab Nasaihul Ibad ada 3 benteng bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mana kalau kita mampu menjaga benteng ini, maka insya Allah kita tidak akan mampu digoda oleh setan. Apa 3 benteng yang harus kita pertahankan? Yang pertama adalah masjid. Masjid ini adalah benteng bagi kita orang-orang yang beriman. Ketika kita sudah dekat dan istiqomah untuk ibaratnya pulang pergi dan bolak-balik ke masjid untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, maka benteng keimanan kita insya Allah akan kuat. Oleh karenanya dalam keterangan hadis bahwasanya Rasul menjelaskan orang yang bolak-balik ke masjid nyatakan bahwasanya dia adalah orang yang beriman. Kemudian benteng keimanan yang kedua, agar kita terjaga daripada gangguan dan godaan setan, yaitu adalah wa qiraatul Quran. Kita perbanyak membaca Al-Quran. Insyaallah faedah dan fadilah Al-Quran mampu menjaga kita daripada godaan-godaan setan. Dan yang ketiga adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diantaranya dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karenanya banyak di antara masyarakat yang mana sudah mempunyai ataqah, baik ataqah yang bersifat sughra, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah 70.000 kali, ataupun ataqah kubra, mengucapkan yaitu lafaz qul huwallahu ahad surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 sebanyak 100.000 kali. Dan bagi jamaah yang sempat dan senggang waktunya, mari kita gunakan untuk membaca kalimat-kalimat tersebut, kalimat zikir la ilaha illallah. Kita hitung, kita catat, dan kita niatkan itu menjadi ataqah sebagai pembebas diri kita insyaallah daripada siksa daripada api neraka. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu hadis qudsinya, la ilaha illallah hisni. Kalimat la ilaha illallah itu adalah merupakan bentengku, kata Allah.
Faman dakhala hisni faqad amina min adzabi. Barang siapa yang sudah masuk dalam bentengku, barang siapa yang sudah masuk dalam pengamananku, kata Allah, maka dijamin dia akan aman daripada siksaanku. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita berlanjut kepada pembahasan yaitu takbiratul ihram. Rukun solat yang pertama adalah takbiratul ihram. Qala al-musannif, Ki Musannif berkata, pengarang kitab ini berkata, Allahu Akbar, muhaqqaqan alla kabira fi qalbihi illallah, fayatrahu jami'a ma siwahu bigharidlah, idh huwa rabbu kulli syai' wa maulah, minhu bada wa ilaihi muntahah. Allahu Akbar yang kita ucapkan dalam praktek takbiratul ihram, hendaknya kita nyatakan, kita tahqiqkan bahwasanya tidak ada zat yang lebih besar. Nih, kita masukkan di dalam hati kita, tidak ada zat yang lebih besar, lebih agung kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah mampu menanamkan inti daripada lafaz Allahu Akbar, berarti yang mana ketika di luar sholat kita masih menganggap besar atasan, kita masih menganggap besar harta kita masih menganggap besar keluarga kita masih menganggap besar apa-apa yang selain Allah, maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, tidak ada yang lebih besar dan agung melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kita selaku hambanya, ya, ini harus menurunkan tingkat, ya. Mungkin kalau kita punya ibaratnya sifat manusiawi, ego kita, ya, tingkat kehormatan kita turunkan serendah-rendahnya. Kita mengakui dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha besar, ya. Maka kita buang daripada segala sifat-sifat yang menjauhkan diri kita kepada Allah, dan yang kita cari adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal yahdhar ayyukadzdzaba qawlahu amaluhu bi ayyabqa lahu matlubun aw mahbubun ghairullah. Nah, hendaknya kita takut, khawatir ketika kita mengucapkan lafaz Allahu Akbar, artinya Allah Maha Besar. Hendaknya kita khawatir dan juga takut apa yang kita ucapkan tadi ini masih ada dusta di hati kita. Ucapan kita tidak sesuai daripada apa yang kita ucapkan. Yakni diantaranya dengan masih tersisanya, yaitu hal-hal yang kita cari atau yang kita cinta selain Allah. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, naudzubillah, di hati kita masih ada hal-hal yang berkaitan dengan selain Allah, yang kita cari selain Allah, yang kita cinta selain Allah, ya. Kemudian fama al-kabiril qadir la yarda bil hakiris saghir. Masya Allah. Maka ketika kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar,
yang kita tujukan kepada Allah, zat yang maha besar. Nah, Allah Subhanahu wa taala zat yang maha besar dan maha segala-galanya. Ini tentunya tidak akan ridha, tidak senang ketika disandingkan dengan sesuatu yang bersifat kecil dan hina. Ya. Dengan sesuatu yang kecil dan hina. Karena sesuatu yang selain Allah termasuk makhluk, dan ini semuanya kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, sementara di hati kita masih ada hal-hal yang bersifat duniawi, masih ada yang kita cinta yang bersifat duniawi, maka berarti seolah-olah naudzubillah, ya, ini bahasanya masih isyrak, masih menyamakan atau menyekutukan selain Allah. Dan naudzubillah, ini termasuk yang namanya syirik kecil gitu. Ya, kalau kita masih ada di dalam hati kita ketika kita mengucapkan, dan masih ada selain Allah, tuntutan kita kepada selain Allah, rasa cinta kita kepada selain Allah, artinya mempersatukan Allah dengan selain Allah walaupun di dalam hati dengan model tadi yang bersifat duniawi, maka Allah tidak akan ridha, tidak akan senang. Ibaratnya kita, kalau dicontohkan, kita punya atasan, kita punya bos, taruhlah presiden, ya, pangkat yang tinggi. Ketika ibaratnya kita di hadapan presiden, kemudian menyamakan presiden dengan pangkat yang paling bawah, maka tentunya secara manusiawi presiden juga tidak senang, apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha segala-galanya. Masya Allah, fayarmi jami'al humum wa yashhadu qiyamu bi kulli ma'lum. Oleh karenanya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kata di sini buang semua hal-hal yang bisa menutupi, menjauhkan daripada fokus kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah, kemudian dalam pelafalan takbir, ya, selain tadi bersifat ibaratnya pembersihan batin, perlu diperhatikan juga pelafalan takbir secara fikih. Ini di dalam keterangan kitab-kitab fikih, salah satunya adalah yaitu Syarah Safinatun Najah, bahwasanya kita tidak boleh mengganti huruf-huruf yang ada di lafaz takbir itu sendiri, baik mengurangi ataupun menambahkan hurufnya. Lafaz Allahu Akbar kita tidak boleh menambahi dengan Wallahu Akbar, ataupun menambahi huruf di antara lafaz Allah dan Akbar. Misalkan Allahu Akbar, tidak boleh. Ataupun mengganti huruf yang ada pada lafaz Allahu atau lafaz Akbar. Misalkan mengganti huruf kaf dengan qaf, maka akan bermakna dan berarti berbeda. Bukan maha besar, tapi kalau diganti qaf akbar, berarti lafadznya
akbar qabara berarti kuburan. Misalnya kita mengucapkan begini, Allahu akbar, pakai qalqalah, hu akbar, tidak boleh dan merusak kalimat takbir itu sendiri secara fikih. Ataupun mengganti huruf ha-nya lafaz Allah dengan huruf hu, misalkan ha, ya. Allahu akbar, itu tidak boleh karena merubah makna secara fikih. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagai natijah ataupun kesimpulan daripada praktek solat yang kita laksanakan, dalam praktek solat ada kalanya kita berdiri, ada kalanya kita ruku, ada kalanya kita sujud, ada kalanya kita duduk di antara dua sujud. Praktek-praktek tersebut itu kalau diambil daripada globalnya itu tidak lepas daripada lafaz yang bernama Ahmad. Lafaz Ahmad itu adalah salah satu nama daripada Nabi Muhammad. Lafaz Ahmad ini salah satu asma Nabi. Asma Nabi itu berjumlah 201. Sebagaimana keterangan di dalam kitab Dalailul Khairat, di sana ada nama-nama Nabi, ya, asma-asma Nabi Muhammad yang berjumlah 201. Di antara nama tersebut ada nama Ahmad. Lafaz Ahmad, alif, ha, mim, dal, ini ternyata ada dalam aplikasi sholat. Alifnya ketika kita posisi berdiri. Haknya ketika kita ruku, hak, ya. Kalau dalam bahasan fikih, ruku kita usahakan seperti kasof hatin wahidah, seperti laksana lurusnya kayu ataupun papan. Ketika kita ukur dengan papan kasof, maka punggung kita usahakan lurus, rata. Nah, itu dari segi fikih seperti huruf ha. Kemudian huruf mim itu dipraktekkan pada posisi sujud. Maka ketika sujud usahakan khususnya untuk para laki, ya, itu agak diangkat daripada posisi perutnya untuk yang laki. Jadi ibaratnya dalam keterangan hadis, ya, semisal ada kucing lewat, ini bisa lewat, berarti saking ngangkatnya posisi perut kita, ya. Bukan seperti punten, ininya bukan seperti apa bahasanya, anjing yang sedang duduk ini gitu ya. Artinya ketika kita sujud usahakan kita agak mengangkat daripada posisi perut kita. Itu dicontohkan seperti huruf mim. Dan huruf selanjutnya adalah dal, yaitu diaplikasikan dalam posisi duduk di antara dua sujud. Kalau kita sudah melakukan praktek sholat tersebut dengan benar, baik dalam keadaan berdiri, ruku, sujud, dan juga praktek-praktek lainnya, maka insya Allah kita akan ibaratnya mendapatkan makna daripada Ahmad itu sendiri yang berarti terpuji. Kalau sholat kita sudah benar, insya Allah dengan sendirinya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang terpuji. Artinya sifat-sifat tercela, sifat-sifat tidak terpuji akan terkikis habis dengan barokah sholat kita yang sudah sesuai dengan ketentuan syariat dan juga dengan apa yang tadi sudah dijelaskan. Batin kita, ruh kita, hati kita
sudah menyatu untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala insya Allah. Hadirin jamaah rahimakumullah, mungkin paparannya cukup sampai di sini, dilanjut dengan session tanya jawab. Falyatafaddal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbirnya kenapa dinamakan takbiratul ihram? Beda dengan takbir yang enggak, kenapa takbir saja itu maksudnya? Apakah ada maknanya dibandingkan dengan takbir perpindahan dari berdiri ke ruku atau dari duduk dan berdiri juga kan kita baca takbir? Adakah perbedaan maknanya? Khalas. Baik, dijawab terlebih dahulu. Mengapa takbir pertama di dalam praktek sholat disebut dengan takbiratul ihram, dan ini merupakan salah satu rukun sholat. Takbiratul ihram artinya takbir pengharaman. Takbir pengharaman. Jadi di dalam sholat itu ada takbiratul ihram, ada takbir intiqal. Takbir intiqal itu adalah takbir perpindahan antara rukun dengan rukun. Ya, misalkan kita mau ruku, Allahu Akbar, itu takbir intiqal. Mau sujud, Allahu Akbar. Mau duduk, Allahu Akbar, itu takbir intiqal. Takbiratul ihram adalah takbir pengharaman, karena mengharamkan hal-hal yang mana itu sebelumnya halal sebelum takbir, tapi ketika sudah takbir haram. Contohnya ngobrol sebelum takbiratul ihram kita masih boleh, ya masih boleh, masih halal, ya. Tetapi kita sudah Allahu Akbar, kira-kira kalau ngomong dalam sholat batal atau tidak? Batal, ya. Walaupun bahasanya, walaupun cuma satu huruf, punten, walaupun cuma satu huruf, kalau itu bahasa manusia, merujuknya, mukhatabnya kepada manusia, maka batal sholatnya. Misal, ada anak kita ketika kita sholat ada di depan kita, tiba-tiba mau megang sesuatu yang berbahaya, misalkan listrik atau apa begitu. Kita lagi sholat, Allah, tiba-tiba mau megang itu setrum listrik, kita kasih isyarat, bahasa doang, ini bahasa manusia, mukhatabnya kepada manusia bukan kepada Allah, maka batal sholat kita. Kalau dalam contoh fikihnya menggunakan kalimat qi itu cuma satu huruf, tetapi maknanya adalah Masya Allah, qi itu fi'il amr, asalnya adalah iuqi, qi jangan atau tahan. Nah, batal salat kita. Kemudian mengharamkan sesuatu yang mana sebelum takbir itu halal. Makan sebelum takbir boleh Pak? Boleh. Minum sebelum takbir boleh? Boleh. Coba kalau sesudah takbir Allahu Akbar, apakah kita boleh minum? Apakah kita boleh makan? Kira-kira kalau setelah Allahu Akbar kita minum, kita makan, sah atau tidak sholat kita? Batal atau tidak? Batal. Dan punten di antara yang membatalkan sholat itu ada di dalamnya makan dan minum di dalam sholat. Dalam keterangan kitab Fathul Qorib ternyata ada makan dan minum di dalam sholat. Lah bagaimana? Apakah ada misalkan di depan kita gelas kue gitu kan, ketika kita sholat nyolek gitu, apakah begitu? Ternyata prakteknya bukan begitu. Makan dan minum di dalam sholat, perhatikan. Misal sebelum sholat kita habis makan kue,
kuehnya misalkan yang ada ampas kelapa, apa itu? Undi-undi atau apa itu? Kelepon kalau orang ini bilang. Ketika kita wudhu, kita ibaratnya kurang bersih, masih ada sisa-sisa ampas kelapa ataupun sisa gula ataupun sisa makanan yang ada nyelap di gigi kita. Ketika kita lagi sholat, Allahu Akbar, kerasa nih di gigi, rasa manis, rasa asin, rasa pedas, kemudian ada jenisnya. Ya, sayang dah kata kita, apalagi habis makan sate misalkan, masih nyelap dagingnya, kita akalin tuh dalam sholat. Kena itu daging, walaupun sedikit kita telan, batal. Ya, ini salah satu godaan setan. Setan kan, ya terus akalin terus, masya Allah. Ya, kemudian salah satu minum di dalam sholat, awas perhatikan, bisa itu daripada bekas wudhu kita ataupun dari bekas keringat kita ketika kita lagi sholat, ya, masuk ya dari mulut kita, kemudian masuk ke dalam rongga tenggorokan kita, kita telan gitu tuh. Ya, bekas wudhu ataupun keringat ngalir masuk ke mulut kita, kita telan. Wah, batal karena itu berasal dari luar, kecuali memang awalnya sudah berada di dalam rongga mulut seperti punten air ludah gitu kan ya. Itu memang tadinya di dalam, bukan dari luar. Nah, takbiratul ihram adalah takbir pengharaman yang mana mengharamkan hal-hal yang bersifat halal, tetapi ketika sudah takbir maka hal tersebut jadi haram. Dan apabila dilakukan bisa batal sholat. Ada lagi? Ya, monggo. Subhanallah, pertanyaan yang bagus, luar biasa. Nah, di antara batalnya sholat di dalam kitab Fathul Qorib itu ada yang namanya qahqahah. Qahqahah itu adalah tertawa. Tertawanya yang bagaimana? Yang terbahak-bahak. Misalkan nih, kita lagi sholat, itu ketawa bukan? Misalkan, pokoknya ketawanya yang bukan senyum ya. Kalau senyum masih tidak dianggap batal. Kalau senyum kan biasanya tanpa suara. Ya, tapi kalau sudah tertawa keluar suara dan gerak lisan. Ya. Kemudian dehem. Nah, ada dehem, ada batuk. Ada dehem, ada batuk. Kalau dehem, kalau batuk, ya masing-masing ini ya. Kalau batuk mapal Pak ya. Nah, dehem, selama dehemnya adalah untuk kemaslahatan sholat, di antaranya untuk kefasihan qiraat Fatihah khususnya bagi imam, maka kalau dehemnya masih sewajarnya, masih dianggap sah sholat kita.
selama dehemnya tidak melampaui batas. Jangan sampai kita dehem misalnya ada juga dehem untuk kemaslahatan qiraat itu hanya mungkin sesekali. Mungkin punten ada yang nyanggrek gitu kan. Makanya kalau nggak didehemin, misalkan Fatihahnya atau qiraatnya nggak pas, nggak fasih, itu boleh, tujuannya kemaslahatan sholat. Tapi kalau bukan untuk kemaslahatan sholat, apalagi ngasih isyarah, ngasih tanda ya sholat, ngobrol lewat dehem, ya batal kalau tujuannya untuk itu. Begitu juga batuk, ya batuk kalau memang sewajarnya dan itu bersifat darurat, nggak bisa ditahan dan dibendung, maka tidak batal. Tetapi kalau sengaja dibatuk-batukin, kan beda Pak ya antara batuk sama dibatuk-batukin. Paham Pak ya? Kalau batuk beneran karena sakit, ya nggak bisa ditahan, nggak bisa ditahan karena lagi sakit batuk. Tapi kalau sengaja dibatuk-batukin, imamnya misalkan bacanya lama, ya udah setengah jam masih aja. Apalagi imamnya lupa di tengah-tengah sholat, tapi imamnya ngeyel, jamaah ada yang dibatuk-batukin, itu yang batal. Ya, itu yang batal karena bukan batuk biasa, batuk-batukan itu. Ya, paham? Ya, kalau dehemnya untuk kemaslahatan qiraat, untuk kemaslahatan sholat, maka masih diperbolehkan dan dianggap sah sholat kita. Dan usahakan sebelum sholat, kan dalam praktek wudhu ada, punten ya, dalam praktek wudhu sunnahnya kumur-kumur dan juga istingsyak. Istingsyak itu menghisap air masuk ke dalam hidung, ya kan? Sunnahnya sekaligus, ya kumur-kumur ya ngisep air gitu, itu sunnahnya sekaligus ya. Jadi sekalian kumur-kumur sekalian ngisep air. Fungsinya diantaranya adalah untuk membersihkan dahak, untuk membersihkan dahak. Saya pernah dikasih metode ya ketika dulu ya sempat belajar gitu ya, ngaji-ngaji qori begitu, cara gurah yang simpel dan ibaratnya tidak terlalu berat, karena macam-macam gurah itu ada yang tingkatannya berat gitu. Salah satunya dengan air khususnya ketika kita wudhu nih, kita kumur-kumur gitu, oh punten ini ya lagi praktek menghilangkan dahak nih. Terus ya tahan dulu 1 menit 2 menit, kalau kuat baru kita keluarkan. Insya Allah sedikit demi sedikit dahak kita akan keluar. Nah itu juga harus ada caranya, harus ada metodenya. Salah satunya lewat wudhu tadi bisa menghilangkan dahak. Masya Allah. Ada lagi? Ya, tafadhol. Subhanallah. Ini kadang banyak yang belum kita pahami, khususnya mengenai
gerakan-gerakan yang sering kadang kita lakukan di dalam sholat. Salah satu batalnya sholat diantaranya adalah al-kalamul amdan, berbicara secara sengaja. Tadi sudah dicontohkan, bicara sengaja, artinya bicara yang bukan dalam praktek sholat, yang mukhatabnya khususnya kepada manusia, bukan kepada Allah. Kemudian bagaimana kalau kita melakukan gerakan-gerakan selain kaifiat sholat? Salah satunya garuk-garuk, benerin peci, apalagi mungkin ada nyamuk ditepuk, begitu kan? Nah, batasannya yang membatalkan sholat itu adalah al-af'alul katsir, pekerjaan yang banyak. Pekerjaan yang banyak itu yang bagaimana? Khususnya 3 gerakan yang mutawaliyat, 3 gerakan yang terus menerus, 3 gerakan yang nuli-nuli. Pekerjaan yang banyak, kemudian yang digerakkan secara terus menerus 3 kali. Contohnya kita ngegaruknya begini, 1, 2, 3, batal ya. Karena itu pekerjaan yang banyak menggerakkan beberapa anggota ya, dianggapnya berat ya, banyak. 1, kalau masih 1 masih wajar. Kemudian dilakukan secara kontinu terus menerus 3 kali berurutan. Ini yang menjadi fatal dan bisa batal. Tapi kalau 1 ntar dapat berapa ini gitu, 1 lagi, itu mah tidak. Yang dianggap batal itu yang 1, 2, 3 terus menerus, begitu Pak. Tapi kalau masih sebatas wajar, tidak banyak menggerakkan anggota, semisal punten kita lagi bersin, lagi pilek, cuma sebagian ini doang, itu insya Allah tidak ya, walaupun agak berulang. Makanya ketika kita gatel, punten misalkan gatel ataupun membersihkan apa gitu ya, garuk-garuk ini, usahakan ini bagian ini nempel nih, kalau mau bahasa kitanya aman, entah itu garuk-garuk, maka berapa kali kita garuk, kalau model begini itu tidak batal secara fikih. Nih mau kita garuk berapa kali juga dalam sholat nih, karena yang gerak satu jari begini nih kalau mau aman nih. Tapi masa iya lagi sholat gatelnya nggak ketulungan begini ya. Nah begini nggak batal Pak, apalagi nempel ini ya. Yang garuk 1 aja tuh tidak batal ya. Gerakan yang banyak yang dilakukan secara terus menerus 3 kali berurutan, maka itu yang membatalkan sholat. Yang tanpa kita sadari nih, yang sering kadang kita lupa, ketika kita bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Ngapain tangannya nih Pak? Ya kan? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us sama. Ini tangannya ngapain ya Pak? Goyang gak Pak? Ada yang begitu? Kalau kita tanpa sadar sekalipun tangan kita gerak ya 2 kali ayunan lebih atau 3 kali, maka sholat kita batal. Makanya ketika kita khususnya bangun dari ruku, Sami Allahu liman hamidah, ada rukun yang namanya i'tidal, dan setelah i'tidal disambung dengan tumakninah. I'tidal kan berdiri tegak, disambung dengan tumakninah. Apa tumakninah? Berhenti sejenak seukuran lafaz subhanallah ya, berhenti sejenak seukuran lafaz subhanallah, anteng, diem ya. Kalau posisi i'tidal berarti Sami Allahu liman hamidah, gep. Usahakan jangan ada bebacaan dulu, jangan ada bebacaan dulu, sebentar doang. Biqadri subhanallah, seukuran lafaz subhanallah, enggak lama,
Sami Allahu liman hamidah, gep. Rabbana lakal hamdu. Baru. Termasuk dalam praktek ruku. Allahu Akbar. Ruku, rukun. Disambung dengan tumak ninah. Maka ketika kita ruku, Allahu Akbar, jangan bebacaan dulu. Ambil dulu tumak ninahnya. Karena tumak ninah itu rukun, sedangkan bebacaan dalam ruku, bebacaan dalam sujud, bebacaan dalam duduk di antara dua sujud itu hukumnya sunnah. Jangan sampai kita ngebela-belain bebacaan sunnah, sementara tumak ninah yang cuma sebentar itu rukun kita tinggal. Masya. Artinya anteng sejenak ini mulut kita jangan baca-baca dulu, apalagi gerakan. Paham Bapak? Iya. Itu karena faktor apa itu? Punten. Ya, was. Kalau ini gerakannya kan macam-macam ini ya. Ditanya dulu sebabnya atau faktornya. Ya, kalau faktornya mungkin faktor punten ya, atau faktor sakit lah bahasa kitanya. Entah itu karena usia ataupun memang lagi uzur sakit. Selama gerakannya tidak dianggap banyak, misalkan gerak-gerak ini doang ya. Ya. Kalau segini doang nih, ini masih wajar. Ya, kalau sebatas gini doang. Tapi kalau sudah punten kayak mendekati orang yang joget mungkin ya. Ya, nah itu yang sudah fatal. Ya, tapi kalau masih sebatas gini nih. Misalkan kayak ya gerak sedikit atau goyang sedikit dan juga punten bukan karena faktor kesengajaan. Karena mungkin sakit ataupun karena memang sudah uzur, ya sudah keterlanjuran bahasa kitanya, ya maka dianggap wajar selama gerakannya tidak terlalu dianggap banyak begitu. Tapi kalau sudah punten kayak orang nari, ya ini yang jadi masalah, ya paham Pak? Jadi kalau sebatas gerak dikit, ya itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah ibaratnya kayak orang ini, wah itu yang bisa ini batal Pak ya. Ya. Bagaimana tadi katanya seperti ngebenerin peci yang jatuh. Ada yang pernah ketika sholat pecinya jatuh? Ada ya. Nah, usahakan ya ketika peci jatuh pasti di hati kita gimana? Ingatnya ke Allah apa ke peci? Ke peci Pak ya. Masya Allah, ini baru peci, apalagi dompet kita yang jatuh nih. Udah bahaya ingatnya kemana-mana. Nah, kalau kita mau memasang kembali peci yang jatuh, usahakan pada posisi berarti posisi yang rendah. Jangan sampai ketika peci jatuh kita lagi posisi berdiri maksain. Waduh, kita posisinya lagi berdiri nih, maksain kita ngambil peci, itu batal.